Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni, bareng. Ramai sekali guys. Aduh, Mas Aldian, halo, Mas Adit. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Teater Geni UKM Institut Agama Islam Cirebon. Bersama saya Syahrul Ramadan. Oke. Iya guys, waktu minggu lalu ada dari teman-teman saya, yaitu saudara Mas Ardi Wijaya. Terus juga ada teman saya Muarif di di bangku ini menggantikan saya. Iya itu. Kan kali ini bertemu lagi bersama saya guys. Dan pada kesempatan kali ini Teater Geni kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu yang sangat istimewa. Itu Mbak Amel. Ya, Mbak Amel ini ketua HIMA ya, ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam guys. Iya. Itu kan istimewa sekali kan, ketuanya cewek guys. Itu. Maaf yang. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Mbak Amel apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya tuh belum tahu nama panjangnya Mbak Amel gitu. Silakan Mbak, perkenalkan diri. Oke. Biar enak gitu, biar Ya. langsung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia dari Hima HKI. Kebetulan saya di sini sebagai ketua. Guys, ketua guys. Nah ini Mbak yang requestnya ini. Ya boleh, nggak apa-apa. Mbak Amel diminum dulu ininya. Tadi kan request Nutrisari gitu. Diminum dulu biar fresh, seger. Alhamdulillah. Iya Mbak Amel. Gimana? Terima kasih sebelumnya sudah mampir di Bincang-Bincang Teater Geni. Mbak Amel langsung saja ya Mbak ya? Boleh. Biar lebih Kan ini ngobrol santai kan? Iya. Boleh. Iya Bang. Mbak Amel setelah menjabat sebagai ketua HIMA gitu, ketua HIMA Hukum Keluarga Islam ya. Itu sebelumnya itu atas dasar kemauan sendiri atau dari teman-teman yang sangat mendukung Mbak Amel gitu, Mbak Amel maju gitu kan, Iya. nyalonin gitu. Iya. Kan pas kemarin kan ketuanya sebelumnya kan cowok ya, Iya. Nur Rahman. Nah, dianya kan mengundurkan diri. Terus kan usulan dari Tapa Masyari dibuatlah lagi kan ketuanya. Pas itu tuh cuman ada beberapa orang yang hadir untuk menentukan ketua ya. Di situ tuh kebanyakan semester 2 dan pilihannya itu ada 3. Dan kebetulan teman-teman saya kepada milihnya saya. Jadi udah saya maju, bismillah. Cewek nggak apa-apa ya, sekali-kali kan ya. Iya kan. Iya tadi menarik. Iya. Yang tadi Mas Nur Rahman ya. Iya. Kenapa Iya. itu Mbak? Kayaknya dia katanya mengundurkan sih dirinya gitu karena ada hal-hal apa gitu. banyaknya kegiatan, jadi nggak bisa ngehandle yang ada di kampus. Tapi itu udah ketua sah ya berarti ya itu Iya, sebelumnya kan? itu malah udah dilantik, malah baru 1 bulan kalau nggak salah. 1 bulan. 1 bulan pelantikan, Pelantikan dia ngundurin langsung diri. diri. Iya. Salonnya berapa? 3? 3, Cewek? cewek 2, cowok 1. Cowoknya siapa tuh Mbak? Cowoknya kalau nggak salah siapa ya? Bukan, siapa tuh Lai? Yang pas pemilihan itu loh, kan Mbak Ati, saya. Oh iya, sama satunya Mas yang Acep. Sasep. Berarti teman-teman lebih mempercayai sama Mbak Amel ya gitu. Iya, lawan kita disuruh milih gitu, saya Mbak Amel. Iya. Makasih. Iya Mbak Amel. Setelah menjabat, setelah dipilih sebagai ketua HIMA gitu, ada langkah selanjutnya yang Mbak Amel akan boomingkan di Hima HKI ini, ada program apa aja Mbak Amel? Kan sebelumnya Hima HKI itu nggak ada ya
Kebanyakan tuh kayak Himaka ini baru ada nih di semester sekarang gitu. Sebelumnya kan cuma balik layar doang ya. Nah, pas insya Allah ya pas saya ngejabat di sini nih banyak dorongan juga dari teman-teman semester 2, semester atas buat sering buat program kerja kayak gitu kan. Buat kajian tiap minggu, bulanan, sama kita pengennya ada kegiatan juga di luar kampus. Kayak mendatangi KUA, jadi kita kan memahami sistem kerja di KUA tuh kayak gimana, karena kan namanya juga hukum keluarga Islam. Betul. Ya. Pasti ujung-ujungnya nanti juga ada program kerja di KUA juga. Jadi salah satu program dari Mbak Amel sendiri mendatangkan dunia kerja ya, dunia kerja yang dimana ruang lingkupnya itu hukum Sangat HKI besar, itu ya, sangat besar. sangat besar juga. Bisa jadi pengacara, dia bisa kerja di KUA juga. Banyak sih sebenarnya kalau di HKI itu peluangnya benar-benar luas. Di antaranya Mbak, Ya kayak pengacara, iya. kepala KUA juga bisa kan. Kalau misalkan cewek ya bisa lah masuk ke kantor. Kayak saya sendiri kan kerjanya juga di KUA. Wey, Prom, daftar nggak ini Prom? Daftar dulu. Booking. Astagfirullah. Daftar. Iya. Berarti sekarang udah sambil kerja juga, Mbak? Iya, saya kerja sambil kuliah juga. Nah, gimana tuh, Mbak? Maksudnya dalam perjalanan Mbak Amel ya, kan kuliah gitu kan. Alhamdulillah saya bisa bagi waktunya sih. Kalaupun misalkan ada tugas dari kampus ataupun tugas dari kerja, ya bisa saya bagi waktunya. Iya, saya juga sempat mendengar gitu bahwa pas waktu ini, rapat tuh. Iya. Katanya yang Mbak Amel itu kan kerjaannya tuh nggak bisa ditinggal gitu. Iya. Saya harus stay di situ gitu. Iya, jadi gini, saya kan awalnya kan pas masuk KUA juga, ya saya masih honor ya. Masuk KUA tuh sebagai kayak pengadministrasian di situ. Nah kebetulan baru berapa bulan ya, baru 3 bulan, saya tuh disuruh jadi operator di KUA. Jadi kayak bagian kalau misalkan nggak ada saya tuh KUA tuh nggak bisa jalan gitu. Wih, luar biasa ini Bro. Iya nanti nggak bakal ada yang bisa nyetak buku nikah kalau sayanya nggak kerja gitu loh. Berarti Makanya nggak bisa benar-benar nggak bisa belum ninggalin. ada partnernya gitu Mbak. Belum Maksudnya partner ada, buat baru. gantiin Mbak Iya, Amelnya gitu. belum ada. Ini Makanya Mbak, kan yang asli operator KUA-nya yang dulu kan dia udah pindah jadi penghulu juga, jadi naik jabatan dianya. cowok ya? Cowok. Iya, penghulu sih soalnya. Penghulu kebanyakan cowok dong, Iya, ada iya. cewek. Yang cewek yang dinikahin ya. Iya. Iya Mbak Amel itu. Guys, jadi Mbak Amel ini salah satu pegawai honor ya Mbak. Iya, honor. Honorer di salah satu kantor urusan agama yang ada di Kabupaten Cirebon ya. Di KUA Kecamatan Kelangenan. Oh, Kelangenan. Kelangenan Tahu tuh Kelangenan di arah sana iya, Palimanan. arah barat ya. Iya. Deket tuh. Sama siapa? Daftar Oh, saya udah beneran loh ngomong nunggu jawabannya serius gitu ya, tapi taunya bercanda dong. Iya guys, jadi Mbak Amel ini salah satu orang yang berpengaruh di kantor urusan agama tersebut guys. Jadi yang seperti dikatakan Mbak Amel tadi bahwa kalau Mbak Amel nggak ada di situ, maka nggak ada yang nyetak buku nikah Iya, gitu kan. iya, Soalnya Mbak Amel ini satu-satunya operator ya yang ada di kantor urusan agama tersebut guys. Itu. Iya. Luar biasa Mbak Amel. Mbak Amel diminum. Siap. Nggak usah jangan tegang-tegang Mbak. Biasa. Enggak, kita nggak tegang ya, Pak. Kita santai. Kita barangkali mau nyobain ini. Laya katanya mau di sini. Mau di kursi panas. Iya Mbak. Apa namanya? Di antara kesibukan Mbak Amel gitu kan. Yang tadi aja kan katanya maksudnya nggak bisa ditinggal gitu. Akan tetapi Mbak Amel mampu menjabat sebagai ketua gitu di hima di organisasi kampus ini gitu kan. Ya karena kan kebetulan gini, kalau kita di kantor KUA itu tergantung banyaknya orang nikah ya. Kalau banyaknya orang nikah, kita benar-benar sibuk, nggak bisa kayak misalkan tiba-tiba ada rapat di kampus gitu, paling kita nyuruh sekretaris atau bendahara yang ikut rapat. Kalau misalkan kitanya bisa, pasti saya sempatkan ke kampus. Iya gitu. Iya.
berarti yang penting ada koordinasi ya Mbak sama Iya sama teman-teman ya. rekan. Dan alhamdulillah kepengurusan di MHKI ini orangnya enak, bisa diajak kerjasama. Enak bisa. Berarti Kebanyakan cewek juga sih. iya tuh. Sekretaris cewek, bendahara juga cewek. Ini Cewek semua. Cewek-cewek yang luar biasa. Sekarang strong. cewek tuh semakin di depan loh ya. Iya. Udah proper bener apa? Jiwa. Arjuna Dewa ya. Iya Mbak. Berarti dalam waktu berjalannya waktu di organisasi ini tidak menghambat jalannya proses Mbak Amel di ketua ini ya, maksudnya menjabat sebagai ketua ya? Enggak. Saya masih bisa menghandle antara kerjaan sama tanggung jawab saya di kampus. Iya, lu pasti belum nanya semester kan? Semester Oh, berapa iya. Mbak Amel? Saya baru semester 4. 4. Semester 4 udah langsung kerja ya gitu kan? Iya. Udah sambil Saya kerja gitu. kerja tuh pas masuk kuliah juga sih. Heeh. Sebelumnya Sebelumnya ngajar di TK sih, TK juga. tapi baru 1 tahun. Berarti punya ini juga Mbak Amel bakat jadi guru juga gitu. Iya, jadi ibu yang baik insya Allah. Subhanallah, Pram. Iya. Artinya dalam Mbak Amel sebagai seseorang wanita itu tidak ada ini, maksudnya dalam memberikan penghambat gitu kan dalam mengikuti setiap kegiatan di kampus juga gitu kan Mbak? Iya, nggak ada. Saya masih bisa menghandle antara kerjaan sama kampus, tanggung jawab. Kan ya kan kebetulan di sini saya juga dapat amanah dari teman-teman mempercayai saya sebagai ketua ya. Jadi saya harus bisa sebisa mungkin teman-teman percaya saya tuh, saya harus bisa mengembannya gitu loh. Betul. Jadi jangan sampai mereka tuh malah ke saya, ini ketua gimana sih? Nah, Kayak gitu itu. kan saya nggak mau. Tapi sejauh ini nih ada nggak Mbak yang Alhamdulillah teman-teman nggak ada. Nggak yang ada. bilang seperti itu? Nggak ada. Oh belum ada. Belum ada jadi coba. Nggak ada, jangan sampai Iya, ada bener. ya. Yang ada. Ada. Ih, jangan gitu sih. Iya. Berarti kan mau manajemen waktunya itu sangat luar biasa guys Mbak Amel ini. Tepuk tangan dong. Iya. Kepelit banget ya tepuk tangannya, sedikit banget. Iya Mbak. Aduh. Ini kan seputar ini HKI juga gitu. Nah, sekarang beralih ke kampusnya gitu Mbak. Lebih ke kampusnya gitu. Gimana? Mbak Amel itu sebelumnya langsung dari lulus SMA gitu langsung kerja langsung kuliah atau berhenti dulu gitu? Saya berhenti dulu sih 2 tahun. Itu 2 tahun. Heeh. Terus langsung lanjutin kuliah di sini di kampus IAIC. Selama 2 tahun itu? Itu Ngajar? saya berhenti enggak ngajar langsung. Saya ngajar tuh pas 2000 berapa lupa Baru 2018 saya ngajar tuh. 2019 berhenti. 2019 1 tahun itu ya? Iya. Terus Agustus saya masuk kantor KUA, langsung ini daftar ke sini juga. Dan langsung ngambil jurusan HKI. Kan kebetulan sejalur ya. Frekuensi ya. Heeh. Nah, iya. Jadi dalam kurun waktu Mbak Amel break 2 tahun itu muncul keinginan pengen kuliahnya gitu. Iya, pas Apa tuh Mbak? Maksudnya yang menyebabkan Mbak Amel saya mau kuliah gitu tuh. ada. Jadi pas saya ngajar tuh, Diminum Mbak. Jangan sampai ini masalah aja Mbak. Jangan dulu. pas saya ngajar tuh ada yang tanya, bukan teteh, si anak kecil ini nih ya, dia tuh emang smart banget kan nanya, ibu kuliahnya di mana? Kayaknya kayak gitu kan. Anak Ibu ini nggak kuliah. anak TK bukan? Iya, anak TK. Ibu kuliahnya di mana? Ibu nggak kuliah, kata saya tuh. Di kok ibu nggak kuliah, kan ibu guru, kamu kan harus kuliah, katanya gitu. Jadi situ tuh berarti kan si anak ini tuh kan udah mengerti ya. Iya. Oh, kalau misalkan jadi guru tuh kita harus jadi SPD gitu ya. Dan di situ tuh kayak saya tuh muncul, ya udah ya, saya pengen kuliah nih gitu. Jadi ada kayak terus juga ada dorongan dari orang tua juga. So kalau mau kuliah katanya gitu, ya udah. Saya kuliah. Berarti termotivasi dari anak Anak kecil itu kecil ya? ya. Sama orang tua juga, kamu nggak mau kuliah katanya gitu. Jadi ya saya kuliah. Jadi saya kuliah di IAIC, ngambil di sini.
ngambil jurusan HKI. Iya, tadi kan kata anak kecil kan, kata anak didiknya Mbak Amel kan, jadi guru tuh harus SPD gitu Iya. kan. Tapi kan Mbak Amel lebih ke HKI gitu, malah ngambilnya HKI. Kan kebetulan pas itu saya berhenti juga karena saya itu sebenarnya bukan gak ada minat ya, bukan gak ada minat ke guru Ke guru, juga. Karena saya tuh karena pengen mendalami ilmu hukum gitu loh. Saya suka hukum gitu. Iya, Jadi tuh pengen nyari kampus yang sejalur sama yang saya pengen gitu loh. Kayak misalkan saya pengen banget nih mengerti tentang waris kayak gimana, tentang kayak pembagian wakaf kayak gimana, kayak gitu. Iya, jangan sampai kayak pelanggar hukum gitu. Berarti nanti saya menghukumnya. Ya itu. Iya. Ya berarti belum ini ya Mbak, belum praktek di lapangan ya, kalau Belum. semester 4 ya. Belum. Paling nanti kayak semester 6. Semester 5 Oh, iya. mau ke 6 ya. Iya. Itu guys. Jadi alasan atau penyebab Mbak Amel ini termotivasi untuk kuliah yaitu karena anak didiknya Mbak Amel tadi gitu kan. Katanya kok ibu kan Iya. guru gitu, kenapa nggak kuliah gitu kan. gitu. Iya. Terus anak kecil itu sampai memperhatikan detail gitu. Iya, berarti Mbak. dia kan kayak pemikirannya udah ngerti banget sih. Iya. Dia anak kecil aja udah ngerti gitu ya. Iya, apalagi ya Kitanya masa nggak ada kita minat gitu kan. buat kuliah gitu, buat ngajutin keinginan kita buat nambah ilmu kan. Nah kalau orang tua sih Mbak, yang masalah kamu nggak mau kuliah itu tuh setelah lulus atau sudah berapa tahun gitu baru ngomong seperti itu gitu. Pas selesai lulus sih pernah bilang kayak gitu, cuman kata saya nanti dulu belum pengen, kata saya itu gitu. Dan kebetulan ada anak kecil kayak gitu, terus saya ngomong kan sama orang tua juga, ya sok kalau pengen kuliah ya sok gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi sama orang tua juga ya mendukung gitu kan bahwa Mbak Amel ini harus kuliah gitu Iya, kan. alhamdulillah mendukung sekali. Iya Mbak, mengenai kampus ini tuh, kan di kampus yang ada di Kabupaten Cirebon itu kan banyak gitu, lumayan banyak. Tapi kenapa Mbak Amel lebih memilih kampus Institut Agama Islam Cirebon gitu kan? Ada apa dengan kampus IAIC gitu kan? Ada apa? Kita nggak kenal ya. Kebetulan saya ada temen juga lulusan dari sini, katanya kampus ini tuh Alumni juga. iya, katanya kampus ini tuh tenaga pendidiknya tuh ya emang udah profesional juga gitu. Terus banyak jurusan yang bener-bener kalau misalkan kita ngambil PAI gitu nanti ya kayak yang banyak orang yang kalau lulusan dari sini jadi orang besar gitu loh. Iya. Karena banyak kan ya, nggak satu atau dua orang. Terbukti banyak. ya, Mbak? Iya, dan iya itu Iya. tuh benar-benar terbukti. Jadi saya pengen ya udah di sini aja, terus juga kan biaya juga nggak terlalu mahal lah Iya, segitu maksudnya mah. terjangkau lah. Terjangkau banget. Hmm. Terus juga tenaga pendidiknya kan bener-bener lulusan yang bener-bener profesional gitu. Iya. Dosen-dosennya gitu kan ya. Barangkali boleh ini Pak, apa namanya, ke teman-teman yang lain. Oh iya, untuk lulusan SMA tahun sekarang, ayo kita kuliah di IAIC. Di sini bener-bener biayanya bener-bener terjangkau, tenaga pendidiknya bener-bener udah profesional banget. Dan banyak sekali apa Lulusan. Iya, lulusan yang apa sih? Ya itu yang udah terbukti gitu. Udah terbukti jadi Pegawai. orang-orang besar. Baik di pegawai negeri, swasta maupun wirausaha ya. Iya, Gitu. iya seperti itu. Nanti bisa di sini ya link pendaftarannya nih. Barangkali bisa daftar online. Ada di Catat sini ya. nih, catat di Gedung. bawah katanya. Edit. Oh iya Prof. Ya itu guys. Jadi karena memang kampus Institut Agama Islam Cirebon itu kan ya menurut Mbak Amel sendiri gitu sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi terbukti gitu, makanya Mbak Amel ini tidak ragu, tidak bimbang gitu, Tidak langsung sama masuk sekali, langsung langsung. daftar ke IAIC ini gitu kan. Iya, Iya. IAIC Mbak. ya IC loh. Iya. Iya Mbak Amel, diminum. Udah tadi. Oh, udah, Ustaz. saya minum dulu. Beli udah colek. Ada seger aja.
Iya Mbak, tadi kan mengenai kampus juga gitu. Kita kembali ke apa namanya HKI tadi. Dalam jangka waktu ya buat kedepannya gitu dalam ini apa, pengurusan Hima HKI ini yang membuat Mbak Amel pengen saya mau gerakin ini nih gitu tuh. Iya. Nah, apa tuh, Mbak? Saya tuh pengen banget nih ya dari apa ya lulusan tahun sekarang tuh. Kalau bisa, ayo kita kuliah di kampus IAIC dan kalau bisa nih ngambil jurusan HKI, nggak bisa terserah mau ke mana aja. Cuman kalau ke HKI ini nih banyak sekali peluang untuk kerja, banyak banget. Kemana aja tuh Mbak? Tadi udah disebutin. Tadi udah disebutin ya. Barangkali lupa teman-temannya. Bisa jadi notaris juga, bisa jadi pengacara, bisa kerja di KUA. Pokoknya bener-bener banyak sekali peluang di HKI itu. Iya dari itu kan jenjang ke depannya gitu, jenjang ke lulusan HKI-nya gitu. Iya. Nah kalau di kepengurusan himanya gitu Mbak, maksudnya yang Mbak Amel pengen mengadakan suatu apa namanya kegiatan yang sangat besar gitu. Kegiatan apa diantaranya Mbak satunya gitu? Kita pengen kayak yang tadi saya sebutkan tuh pas awal tuh. Yang apa? Pengen banget kita tuh kayak studi banding gitu sama kampus mana gitu. Tapi mengenai kajian tentang kitab apa atau apa kayak gitu loh. Pengen kayak gitu. Kitab Berarti kan ini berarti masuknya ke luar kampus ya? luar kampus ya. Karena kan memang keluar dari kampus. Iya. Kan, tadi banding. Gitu. Iya, studi Tadi banding. banding. Pengennya ya. Iya di situ kan bisa Bisa apa? juga tentang kayak hukum Mengkaji juga. tentang hukum waris juga kan. Hukum waris juga. Di antaranya apa tuh namanya kitabnya tuh lupa. Kitab apa tuh yang itu warisan tuh? Belum dipelajari. Belum pelajari. Iya itu lah pokoknya kitab. Kita baru belajarin tuh kalau kita kan tiap minggu kan ada, bukan tiap minggu sih, tiap 2 minggu sekali kan ada kajian kitab Bidiatul apa tuh Lai? Yang dari Pak Masyari itu loh. Kita lupa judulnya Yang itu. di ini tak apa namanya? Rumah itu kan. Enggak, itu rumah kayak buku. tentang pernikahan itu loh. Tiap minggu kita ada, tiap 2 minggu sekali kita ada ngadain kajian kitab. Dan live dari IG juga. IG juga. IG Hima HKI. Iya benar. Nanti di ini aja Pak dikirim Iya. itunya alamat IG-nya gitu. Itu bisa dicantumin di Boleh, channel iya. gitu. Iya guys, jadi program yang akan Mbak Amel ini sebagai ketua Hima HKI, Mbak Amel ini ingin menggerakkan teman-temannya, ingin menggerakkan anggota-anggotanya untuk keluar gitu kan Mbak, Iya. supaya ya tahu juga dunia kampus iya, luar gitu kayak gimana gitu kan. Dan Mbak Amel pengen mengadakan studi banding itu kan. Iya, pengen banget. Nah dalam studi banding itu mengkaji beberapa Ya kita macam mau kitab. studi banding tentang apa aja sih, entah itu hukum waris, entah itu wakaf atau apa, yang penting ya tentang mengenai hukum keluarga Islam ini gitu. Iya. Bisa juga kita pengen banget ngadain kegiatan kayak misalkan sebulan sekali kita kemana gitu, kayak misalkan kita ke pengadilan, nanya-nanya kayak ke pengadilan tuh apa aja sih, kayak gini kayak gitu, pengennya kita kayak gitu. Jadi banyak ilmu yang kita dapat di luar. Untuk sekarang belum berarti Mbak? Belum mulai. Kapan tuh Mbak? Insya Allah secepatnya. Secepatnya. Baru kita planning sih. Iya mudah-mudahan apa yang direncanakan Mbak Amel gitu program-programnya terlaksana gitu. Amin. Iya. Itu guys. Jadi jangan khawatir juga gitu kalau misalkan teman-teman Hima HKI khawatir gitu kan, khawatir apa sih nanti kita bakalan kemana nih setelah Iya. lulus dari S1 ya, iya, strata S1. 1 HKI ini gitu kan. Iya Mbak. Selama Mbak kuliah di Institut Agama Islam Cirebon ini mengambil jurusan hukum keluarga Islam, yang dipelajari dari hukum keluarga Islam sendiri apa aja Mbak di antaranya? Ini dari semester awal apa semester 4 nih? Yang Mbak ini aja. Oh ya udah. Dari Dari semester awal. semester sekarang nih ya, Iya. kita banyaknya hukum pidana, perdata internasional, terus hukum adat, banyak sih. Banyak di semester sekarang banyak pelajaran tentang hukum. Awal-awal kan enggak.
sekarang banyak. Pidana berarti. Iya, pidana, perdata, pidana, hukum pidana internasional, hukum adat, pendidikan anti korupsi ada juga. Itu kan buat di luar tuh ya. Nah, kalau buat di keluarganya sendiri gitu, keluarga Keluarga gimana maksudnya? keluarga Islam. Iya itu. Kalau untuk itu belum, kita belum mempelajari itu, baru tentang mawaris saja. Oh, mawaris aja, hukum waris gitu ya. Iya, baru tentang mawaris. Iya, siap. Berarti di HKI itu apa namanya? Mempelajari hukum-hukum Mawaris. mawaris, terus hukum pidana, anti korupsi. Iya, Masih banyak juga ya, Mbak ya? banyak. Ya mengenai hukum-hukum Islam lah gitu kan. Iya. Iya, Ya, benar. itu kan hukum Islam. yang apa namanya pelajaran yang dipelajari Mbak Amel lah selama kuliah di sini kan. Kalau dari Mbak Amel sendiri ya di apa namanya kepengurusan nih, ada nggak sih Mbak suka dukanya gitu, suka duka di Kepengurusan kepengurusannya gitu? pasti ada ya. Iya. Kalau kita ngerakin kayak misalkan mengadakan acara apa atau apa, paling hanya beberapa orang yang datang kayak gitu. Tapi ya kita bangga, kita udah ngerakin walaupun itu cuma beberapa orang. Berarti kan ada orang yang mau toleransi tentang mau ke HKI ini kayak gitu tuh kepengurusan, dari dia mau hadir, dia mau nggak mau apa ya gimana? Wow. Gede banget nih ngomong susah pisan dong. Kita lupa Minum ngomongnya. dulu minum. Nanti disikit. Enggak apa-apa. Mbak. Aus guys, aus. Intinya saya udah menggerakkan anggota-anggota kepengurusan. Walaupun cuma hanya beberapa orang yang datang itu. Itu kan dukanya ya. Ya sukanya kan. Sukanya kalau misalkan kita kayak ada kajian nih, alhamdulillah banyak orang juga nih yang mau mengetahui kita mau kaji apa kayak gitu. Itu online atau offline tuh, Mbak? Untuk sekarang sih offline. Offline. 2 minggu sekali itu offline. Dan live IG itu loh. Ya tadi yang Mas apa terkait duka Mbak Amel ya. Aduh duka ngeri banget. Iya itu. Sakit. Ngenes tau. Iya kan Mbak Amel kan sebagai ketua gitu kan. Apa sih yang harus Mbak Amel ya lakukan gitu supaya teman-teman yang lain gitu tertarik gitu kan akan kegiatan-kegiatan HKI itu? Ya kita harus membuat kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian mereka. Kayak ya tadi saya sebutkan tuh kayak kajian, berarti kan mereka pengen mengenal kajian apa, kayak misalnya kita kajian Bidiatul apa gitu, saya lupa namanya. Bidiatul Mubtadin. Iya kayaknya Itu nama sekolah. bukan. Kayak gitu berarti kan mereka pengen nambah ilmu dari kegiatan itu. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini anggota nurut. Nurut. Dukanya masih dikit. Sedikit. Berarti banyak sukanya ya. Alhamdulillah. Itu berarti yang Mbak Amel apa namanya jalani di kepengurusan Hima HKI ini bisa dibilang ya sukses juga gitu. Alhamdulillah kan Mbak. sukses. Karena emang Kegiatan kita selalu kegiatan berjalan. kan selalu berjalan, itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman anggotanya juga sangat antusias gitu kan sekali. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut hukum keluarga Islam itu. Iya. Iya itu. Berapa menit lagi dong? Emang harus 40. 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi kan dulu. Iya Mbak, tadi kan sekelas kuliah di AIC gitu kan. Terus juga kepengurusan di Hima HKI gitu. Nah, sekarang tinggal apa namanya? Harapan Mbak Amel untuk kepengurusan Hima HKI yang selanjutnya gitu ketika Mbak Amel ibaratnya Udah nggak menjabat lagi jadi demosioner ketua Hima HKI gitu. Apa yang Mbak Amel harapkan? Saya pengen untuk kedepannya kepengurusan Hima HKI maupun itu ketuanya nanti bukan saya lagi, kegiatan harus tetap berjalan seperti yang saya udah perjalankan ya. Sampai sekarang kan emang alhamdulillah nih HKI ini bisa dibilang Hima HKI ini benar-benar aktif dari Hima yang lain. Iya Mbak. Iya Kita banyak banget kegiatan sih. Masya Allah. Ini kan salah satu bukti bahwa semangat Mbak Amel itu ya walaupun Mbak Amel itu kan sebagai kaum Hawa gitu kan akan tapi
mengurangi rasa semangat Mbak Amel dibandingkan ketua-ketua hima lain, diantaranya ada yang laki-laki gitu, gitu kan. Jadi ya perempuan juga bisa. Bisa, gitu perempuan kan. juga bisa. Iya. Tuh, setuju nggak tuh perempuan? Perempuan juga bisa. Iya. Iya Mbak. Jadi tidak mengurangi rasa semangat Mbak Amel juga Tidak. gitu kan. Tidak. Iya, subhanallah Mbak Amel. Subhanallah. Amel aja nggak apa-apa manggilnya. Ya, Amel aja. Mbak Amel. Amel. Ya gue sopan lah nanti. Ya, wis. Iya. Itu guys. Perjalanan Mbak Amel di kampus IAI Cirebon ini, kemudian dalam kepengurusan Mbak Amel di hukum HKI gitu kan. Ya sangat-sangat luar biasa gitu Mbak Amel ini. Walaupun beliau ini kan sebagai kaum hawa gitu. Jadi tapi tidak mengurangi rasa semangat Mbak Amel gitu kan. Iya, walaupun sambil kerja juga ya. Tuh kan apalagi sambil kerja juga gitu. Jadi kita punya 2 tanggung jawab nih. Iya. Antara kerjaan sama kampus juga. 3 sama kuliah juga. Iya, sama kuliah juga. Iya artinya bagi teman-teman yang punya kesibukan di luar juga kan tidak menjadikan alasan Mbak. Menjadikan alasan. Iya Mbak. selagi kitanya bisa memanage waktunya gitu Iya. kan. Nah itu gimana nih Mbak Amel? Bisa buat pesan-pesan teman-teman yang sambil kerja juga gitu. Sambil kerja, kuliah sambil kerja gitu. Ya biar tertarik juga, maksudnya ikut organisasi lah gitu. Jadi jangan sampai kuliah pulang kayak gitu. Oh, pesan-pesannya buat Iya. teman-teman yang Kuliah sambil sambil kerja, kuliah sambil kerja. Buat teman-teman, serius ini. Ini closing statement Mbak, iya. Iya nggak apa-apa. Dicopot nggak? Enggak, jangan. Masalah kita lagi bahas. Nggak apa-apa. Aman. Buat teman-teman yang kuliah sambil kerja, jangan sampai kalian ada banyak alasan buat kayak nggak ikut kegiatan di luar kampus kayak UKM maupun HIMA, itu kan. Iya benar. Ya. Jadi ayo kita tetap semangat ikutin organisasi apa yang ada di kampus. Apalagi Mbak? Udah. Banyak dong yang banyak biar teman-teman semangat gitu kan. Yakin juga gitu bahwa saya kuliah sambil kerja juga Iya. saya bisa gitu. Harus bisa meyakinkan diri sendiri kalau kita tuh bisa buat kampus kita tuh lebih maju kayak gitulah. Udahlah. Jangan lupa daftar di IAIC. Oh iya, jangan lupa daftar di IAIC dan daftarkan diri Anda di kampus Institut Agama Islam Cirebon, kampus yang menyenangkan dan asik. Itu. Kok tepuk tangannya tadi dikit banget ya? Ayo dong, yang semangat dong. Itu teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan bimbang ya teman-teman. Harus yakin ya. Harus yakin bagi teman-teman yang kuliah sambil kerja juga gitu. Jadi jangan sampai pekerjaan itu membuat alasan kita untuk tidak ikut dalam organisasi kampus ini gitu. Iya. Itu guys. Mbak Mel, Udah. terima kasih banyak Mbak Mel Sama-sama. sudah mampir di di teater geni bincang-bincang ini gitu. Jangan kapok ya Mbak Mel ya. Jangan sampai kapok. Tidak. Jangan kapok. Nanti kita bincang-bincang lagi Boleh, boleh lebih banget. lanjutnya di pertemuan selanjutnya. Boleh. Oke guys, itu saja dari saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam ngobrol kita ngalor ngidul ngetan ngulon. Iya. Ya, jangan lupa juga teman-teman tonton terus channel YouTube Teater Geni UKM Institut Agama Islam Cirebon. Yang belum subscribe lah. Gratis ya, gratis. Tinggal klik doang ya. Iya kan. Mama jangan lupa subscribe. Belum subscribe ya? Hah? Belum Udah? subscribe? Udah. Oh, udah. Teman-teman yang lainnya juga diajakin, Mbak. Iya, jangan lupa buat teman-teman HKI subscribe Channel YouTube channel Teater Geni. YouTube-nya Teater Geni. Ini yang ditunggu-tunggu. Ya, itu guys. Terima kasih Mbak Mel. Ya, sama-sama. Sekali lagi terima kasih Mbak Mel. Dan juga Mbak siapa namanya yang di belakang? Laya Mbak Laya sama Mbak Gina. Mbak Gina, terima kasih sudah datang
udah hadir menemenin Mbak Amel gitu biar nggak grogi Sohib katanya. guys. Ya teman-teman, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Gede, Boro